Ya Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur karena Engkau telah menyertai kesiaran setiap organisasi rohani di keuskupan kami. Berbahagia hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami semakin setia berdoa, tekun melayani, dan berani memberikan kesaksian iman di tengah dunia. Jadikanlah kami satu hati dan satu jiwa dalam Kristus, sebab Dialah Tuhan dan Pementara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Nubuat Yoel. Hai para imam, kenakanlah pakaian sarung dan memenulah. Merataplah hai para pelayan mazbah. Masuklah, bermalamlah dengan memakai kain kabut. Hai para pelayan Allahku, sebab sudah lama di rumah Allahmu tiada korban sajian dan kurban curahan. Adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Allahmu, dan berteriaklah kepada Tuhan, wahai hari itu, sungguh hari Tuhan sudah dekat. Datangnya seperti hari permusnahan dan yang maha kuasa. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gentar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat. Seperti fajar di atas gunung-gunung, terbentanglah suatu bangsa yang besar dan kuat, yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala, dan tidak akan ada lagi sesudah itu, turun-temurun pada masa yang
Sekali peristiwa setelah Yesus mengusir setan, ada beberapa orang yang berkata, "Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, kepala setan." Ada pula yang mencobai dia dan meminta tanda dari surga. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jika iblis juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana mungkin kerajaannya dapat bertahan? Sebab kalian berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusir setan? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya, amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Barang siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan barang siapa tidak berhubungan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia mengembara di tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena tidak mendapatnya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka apabila ia dan mendapati rumah itu bersih tersapu dan rapi teratur, lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan tinggal di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikianlah sabda Tuhan. Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Setiap organisasi rohani yang terpecah-pecah pasti hancur. Rekan-rekan imam, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dua yang pertama itu dikatakan oleh Yesus dalam Injil. Satu yang terakhir saya tambahkan. Dan dua yang pertama dikatakan oleh Yesus kepada beberapa orang yang menuduhnya mengusir setan dengan kuasa kepala setan Beelzebul. Kata-kata yang sama juga ditujukan kepada kita masing-masing saat ini.
apabila kita hidup dalam roh, kita hidup dalam Allah, pasti membawa persatuan, membawa kerukunan, membawa damai. Tapi bila kita bekerja sama dengan roh-roh lain di luar Allah, pasti membawa kehancuran, kebinasaan, dan keruntuhan. Perlu kita sadari betul bahwa Yesus datang membawa kerajaan Allah. Dia sendirilah tanda kehadiran kerajaan Allah itu sendiri. Di awal penampilannya di hadapan umum dia bersabda, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Dan Yesus bukan hanya sekedar mengatakan mengenai hal ini, tapi ia menunjukkan sendiri di dalam hidupnya, rajin berbuat baik. Ia berkeliling sambil berbuat baik, menunjukkan kehadiran kerajaan Allah itu secara nyata di tengah dunia. Ia menyembuhkan banyak orang sakit. Ia memberi makan orang yang lapar, membangkitkan orang mati, dan termasuk mengusir setan-setan. Oleh karena itu mau menunjukkan kepada kita betapa Tuhan mencintai kita umat manusia. Tuhan mau menyelamatkan kita, bukan membinasakan kita. Dan puncak dari kasih Tuhan, kerahiman kebaikan yang melimpah dalam peristiwa salib, penderitaan, wafat dan kebangkitannya, membawa kehidupan, membawa keselamatan, membawa damai sejahtera bagi kita umat manusia. Dan saudara-saudari yang terkasih, kita semua diundang untuk bertumbuh dalam iman, harap dan kasih. Kita diminta untuk bertumbuh sungguh-sungguh untuk menjadi serupa dengan Yesus, menghadirkan kerajaan Allah, kerajaan keadilan, kerajaan kebaikan, kerajaan cinta kasih di dalam kehidupan ini. Dan salah satu cara untuk bertumbuh di dalam kekudusan, kesempurnaan, keserupaan kita dengan Yesus, bertumbuh dalam iman, harap dan kasih melalui organisasi rohani. Ada Santa Ana, Santa Yohakim, ada Legio Maria, ada Santa Maria, ada Gerakan Imam Maria, ada lagi rupa-rupa. Saya tidak perlu sebutkan satu persatu. Oleh karena itu organisasi rohani itu hendaknya membuat kita semakin bertumbuh di dalam iman, harap dan kasih, bertumbuh menjadi serupa dengan Yesus dalam kehidupan kita, untuk membawa damai, persatuan, sukacita di dalam hidup ini. Kalau itu yang terjadi, maka roh-roh lainlah yang bekerja. Kuasa kegelapan, kuasa dosa, kuasa setan masuk dalamnya. Memang dalam organisasi rohani kita tahu dan sadar masing-masing anggota itu tidak sempurna. Masing-masing anggota itu adalah juga pendosa, tidak luput dari segala kesalahan. Tapi semuanya itu masuk dalam menjadi anggota itu, mau berjuang, mau bertumbuh bersama melalui organisasi rohani itu. Maka kita saling menolong, saling mendukung, saling membantu untuk pertumbuhan iman, harap dan kasih, pertumbuhan dalam kesempurnaan dan kekudusan, untuk menjadi serupa dengan Yesus sendiri. Maka itu tema perjumpaan kita hari ini sungguh sangat indah. Rupa-rupa karunia satu roh, persiapan pengharapan. Kita bersiara dalam jatuh dan bangun. Saya punya harapan besar, berjumpaan
yang menyatukan, menguruskan, menyelamatkan kita dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, untuk menjadi menuju kesempurnaan, keserumpaan dengan Yesus, bertumbuh dalam iman, harap dan kasih, kurang-kurangnya ada 3 jalan. 3 jalan. Jalan pertama, jalan asketik. Jalan asketik inilah tidak lain adalah melalui pantang dan puasa. Sebagaimana juga diserukan oleh Nabi Yoel dalam bacaan pertama. Dengan pantang dan puasa, bukan hanya sekedar saya mengurangi makan atau minum, atau juga tidak makan daging atau yang lain-lainnya, tapi pantang dan puasa yang membuat kita untuk berlatih mengekang diri, berlatih untuk menahan diri dari segala macam godaan dunia, kejatuhan kita dalam dosa, kejatuhan kita dalam kelemahan, karena kita kurang tahan diri, mengekang diri. Maka lewat pantang dan puasa itu menolong kita, latih diri kita untuk kuat menghadapi godaan. Kalau ini kita lakukan dengan tekun, kalau ini kita praktekkan dengan sungguh-sungguh, membawa puas dalam hidup rohani kita, bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam harapan dan kasih, tentu juga bertumbuh dalam kekudusan dan kesempurnaan itu. Lalu jalan yang kedua adalah jalan mistik. Mistik ini jangan dipikirkan yang berbau aneh-aneh pertama. Tapi mistik itu tidak lain adalah jalan di mana kita semakin mendekatkan diri kita dengan Tuhan dalam upaya-upaya rohani. Misalnya doa bersama, rosario bersama, atau juga pribadi, atau juga adorasi, atau praktik-praktik kerohanian lainnya yang kita rasakan sungguh, merasakan kuasa kehadiran Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan doa, adorasi, atau juga melalui doa rosario bukan hanya sekedar menghabiskan rumusan doa, bukan juga hanya sekedar menghabiskan waktu doa kita, tetapi menjadi jalan mistik. Kita mengalami Allah yang mengubah kita. Kita mengalami Allah yang menyelamatkan kita. Mengalami Allah yang membaharui kehidupan kita. Kalau kita hanya sekedar menyelesaikan doa, tidak ada gunanya. Kalau kita hanya sekedar menghabiskan waktu, barangkali kita menjadi lebih waktu, dan kita tidak mengalami apa-apa. Doa itu membuat kita, adorasi membuat kita rasakan betapa Tuhan menyentuh hati kita yang paling dalam. Pengalaman mistik, pengalaman iman, pengalaman akan Allah yang sungguh dekat dengan kita, membaharui kita dalam kehidupan kita. Kemudian jalan ketiga adalah jalan profetik. Jalan profetik tidak lain adalah bahwa apa yang kita lakukan melalui pantang dan puasa, apa yang kita praktekkan melalui doa harus berbuah dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata-kata kita yang baik, dengan teladan kita yang baik, suatu kesaksian itu menjadi sebuah tindakan profetik. Orang lain akan melihat doanya berbuah. Orang lain akan menyaksikan betapa pantang dan puasa terbukti nyata dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau kehidupan sehari-harinya itu hanya menyebar kebencian, menyebar ini lalu hanya sekedar ini membuat hidup kacau balau semua, itu bukan tindakan profetik. Hidupnya belum berbuah, doa dan puasanya tidak berbuah, pengalaman mistik juga tidak ada artinya. Oleh karena itu, tiga jalan ini berkaitan satu sama lain yang menunjukkan kepada kita
Oleh karena itu kadang-kadang juga memang ada satu orang tapi di mana-mana menjadi anggota, menjadi legioner, menjadi anggota sana, anggota sini. Kadang-kadang dia punya waktu, tapi kadang-kadang dia menjadi tidak fokus. Kita pilih salah satu organisasi rohani yang betul-betul membantu kita sungguh-sungguh. Sekali lagi, organisasi rohani yang kita pilih membantu kita sungguh-sungguh. Kita rasa cocok di situ dan kita mau bertumbuh di situ. Jangan sampai di sana tidak cocok, pergi lagi ke tempat lain, pergi lagi ke tempat lain, tidak cocok, pergi lagi ke tempat lain. Nah itu memang akhirnya kita mencari diri kita sendiri. Sekali lagi, organisasi rohani membantu kita untuk bertumbuh di dalam iman, harap dan kasih, bertumbuh dalam kesempurnaan, dalam kesempurnaan. Ada yang melalui 3 jalan tadi: jalan asketik, jalan mistik, dan jalan profetik. Marilah saudara-saudari yang terkasih, kita rayakan hari ini, hari jubileu kita. Hari jubileu organisasi-organisasi rohani. Bukan hanya sekedar berkumpul bersama, sukacita bersama, tapi menimba kekuatan bagaimana kita terus berjalan dalam siaran pengharapan menuju Yesus yang mencintai kita, menyelamatkan kita, mau mati dan bangkit untuk keselamatan kita. Kalau di luar itu terjadi, maka pasti runtuh, pasti binasa. Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Setiap organisasi rohani yang terpecah-pecah pasti hancur. Amin.
Tuntunlah para pemimpin bangsa agar menghentikan segala perpecahan dan perselisihan, serta memperkuat demi persatuan dan persaudaraan yang membahagiakan, sehingga setiap orang dapat hidup sejahtera dengan martabat yang layak. Marilah kita mohon. Bagi kami semua yang hadir dalam perayaan ini, semoga perayaan ini mengobarkan semangat kami untuk mengikuti putra Yesus, dan semoga apa yang telah kami mulai dalam iman, kasih, dan harapan akan Engkau dapat kami selesaikan dengan baik seturut kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Allah Bapa kami, terimalah doa-doa kami, perbaharuilah semangat kami agar selalu dan melalui organisasi rohani dan juga karunia hidup kami masing-masing, kami semakin mengasihi Engkau dan sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dalam hari ini kita juga berdoa syukur atas hari ulang tahun yang sangat berkenan bagi seorang Bapa. Mohon perlindungan Tuhan dari hari hidup selanjutnya. Mohon perlindungan dan berkat Tuhan agar usaha seseorang berhasil. Mohon terang Allah Roh Kudus bagi seorang anak yang akan mengikuti ujian universal. Mohon keselamatan kekal bagi anak Bapa Gregorio Yuswira Tala. Kami
Kurban yang memberi
sambil mengucap syukur kepadamu, dia mengucap berkat, memecah mencatat, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah berjamaah dia mengambil piala, sesudah dia mengucap syukur kepadamu, dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darah perjanjian baru dan tetap, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Marilah mengadakan iman kita. Maka Tuhan kami mengenangkan sengsara putra yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengabulkan dan menarikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali dan mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon panahlah persembahan gereja dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan kita. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santa Yosef Mempelai, para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, bersama semua orang kudus yang melalui doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga kurban yang mengadukan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan membuat gereja-Mu yang sedang bersejarah dan ini dalam amanah dan cinta kasih bersama hamba-Mu Paus kami Leo, uskup kami Paulus Markus Sejuk, serta semua uskup dan semua rohani baru, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan sela doa-doa umat-Mu yang Kau berkenankan berhimpun di sini. Berkatilah semua umat-Mu yang mempersembahkan diri dalam doa dan karya melalui organisasi rohani. Semoga mereka tetap berkaca dalam iman, kasih, dan harapan padamu, dan dapat membawa damai dalam persiaran di tengah dunia ini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anak-Mu di mana mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela dalam kerajaan saudara-saudari kami yang telah meninggal, dan semua orang yang
Kristus
siang kita semua. Yang kami kasih, mohon izin para imam persekutuan, para suster, para diakon, biarawan biarawati yang sempat hadir pada perayaan ini. Yang kami hormati para kelompok organisasi rohani dari mulai paling ini Fisika, Bela, dan Guru, Ilang, dari Paga, dari Malia, dari Burukio, dari Kendari, dan dari Uasi, Isa, dan Masubiro yang sempat hadir pada perayaan ini. Singkatnya kita semua para pesiar Julium, selamat datang di Gereja Paroki Santa Maria Immaculata di Kebaik. Selamat siang sekali lagi. Bersama Pastor Paroki, pengurus DPP dan panitia perayaan Julium, kami menyampaikan selamat datang dan mengikuti perayaan Julium di tempat ini. Kami dengan sukacita dan penuh senyum tulus menyambut ibu semua di sini. Ketika kita memutuskan untuk bergabung dengan organisasi rohani, berarti kita siap memberi diri lebih untuk melayani Tuhan dan gereja. Atas nama panitia, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Romo Fikri dan para imam persekutuan, para suster, pelatihan, diakon yang telah memimpin perayaan kita pada hari ini sejak tadi pagi, mulai dari ibadah tobat, pengakuan, dan terakhir perayaan Ekaristi. Yang kedua, terima kasih juga kepada petugas liturgi. Ini anggota kol dari Paroki Santa Ignatius de Loyola Sika. Terima kasih, luar biasa. Pemasmur, komentator, pembaca doa umat, pemikul salib Julium, pembaca doa penyerahan, para misdinan, pemimpin dan pembawa doa Rosario Indonesia, kita siaran, dan juga kepada kita semua para undangan yang juga turut sempat hadir pada perayaan hari ini. Terima kasih selanjutnya kepada pemilik tenda Tulang Uban Maloro, Bapak Polgar Rusmadi, dan juga kepada Permata Audio Junior ini dari Pola Termoto yang juga menyumbangkan kita audio sukses. Terima kasih juga kepada teman-teman Komsus, secara khusus Saudara Tony dan Mando yang telah mendokumentasikan semua rangkaian perayaan kita ini. Terima kasih kepada Kapolsek Paga dan anggota yang juga turut mengamankan perayaan kita pada hari ini. Terakhir kepada teman-teman panitia yang sudah bekerja sejak kemarin sampai hari ini, para suster yang telah dekorasi gereja ini, terima kasih sekali lagi. Kita masih ada 2 edisi Julium berikut, jadi masih ada kerja selanjutnya. Terakhir, saya perlu menyampaikan untuk perayaan Jubileum di bulan depan nanti, yaitu Jubileum untuk para pelayan pastoral dan gospel. Itu semua tugas liturgi ditanggung oleh umat dari Paroki Vincentius Apollo Vilari. Tadi sudah terkonfirmasi bersama Pastor Paroki. Terakhir, atas nama panitia saya menyampaikan permohonan maaf apabila selama Bapak Ibu sejak pagi tadi berada di sini dalam perayaan kita hari ini mungkin ada hal-hal yang kurang dari kami, mohon dimaafkan. Saya kira itu saja beberapa penyampaian dari panitia.
Atas perhatian kita semua, saya menyampaikan terima kasih. Selamat siang. Yang saya hormati Pak Dirjen, Uskupan Mangere, para imam selebrang yang hadir pada kesempatan ini, para suster, para umat beriman yang terkasih. Hari ini kita ada di tempat ini karena cinta, kasih, dan harapan kita yang luar biasa. Dan hari ini kita ada di tempat ini. Terima kasih kepada kita semua, terutama terima kasih kepada Tuhan yang berikan kepada kita waktu dan kesempatan yang baik. Untuk kita di TPAPT di bagian barat ada Desit, ada Leo. Kita merayakan jubileum kali ini dengan penuh sukacita dan kita mengutus seluruh organisasi paroki, seluruh organisasi rohani tingkat paroki ke tempat ini. Maka dari tempat ini kami para imam mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan dan dedikasi selama ini. Kalian semua adalah fondasi atau batu-batu hidup gereja, fondasi gereja yang kuat, di mana kelompok rohani menjadi basis yang paling dasar yang selalu menggerakkan seluruh kehidupan iman, paroki ataupun tempat pelayanan Anda masing-masing. Karena itu dari hati yang paling dalam kami para imam semua di TPAPT Rio dan Desit mengucapkan banyak terima kasih sehingga hari ini kalian boleh datang untuk merayakan sukacita besar tahun jubileum kita di bulan Oktober ini. Besar harapan kami semoga kalian semua senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam tugas dan pelayanan kalian ke depan. Segala hal tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panitia, ucapan terima kasih dan saya tidak perlu ulangi lagi. Dan saya simpulkan secara umum, terima kasih banyak untuk seluruh petugas liturgi pada hari ini yang telah berkorban untuk berlatih. Ada yang sudah mulai dari 1 bulan lalu ada beberapa petugas liturgi juga yang sudah melakukan latihan di tempat ini sudah beberapa kali. Terima kasih kepada panitia semuanya yang sudah melakukan sejumlah persiapan sehingga kegiatan kita hari ini mulai berjalan dengan baik. Yang terakhir, nanti setelah ini para imam, Pak Dirjen, dan juga umat sekalian, anggota KOR, kita sejenak berada di tempat ini. Ada makan dan minum, kita bersukacita bersama-sama di tempat ini. Sabar dulu, terburu-buru untuk pulang, tapi kita menikmati kasih persaudaraan kita di tempat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Rekan-rekan imam, biar-biar Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih, pertama-tama terusnya selamat berbahagia bagi organisasi-organisasi dan para anggotanya yang telah menjadi anggota dari organisasi-organisasi rohani atas perayaan jubileum hari ini. Semoga perayaan jubileum kali ini sungguh menjadi sebuah perayaan pembebasan, perayaan penuh sukacita sebagai umat beriman teristimewa sebagai anggota dari sebuah organisasi rohani. Kemudian sekedar informasi, bulan depan itu jubileum untuk para katekis, guru agama, dan poster-poster. Oleh karena itu kita memang menjadikan kita di paroki-paroki yang kita yang terpenuh dengan kapela, dan hari yang berbahagia jubileum bulan depan. Dan mari